Bentar, Nanti lupa nanti lagi. aja itu. Bang Iwan mungkin juga. Sebelum pindah, ini menarik ini pernyataan Bang Kayapas ini. Saya semakin mau menggali saja tentang konsistensi Tuhan ya. Bang Kayapas kan mengatakan tadi bahwa Rabi Yesus itu berdebat di umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan tidak belajar, bukankah beberapa teman-teman Kristen termasuk si Erben mengatakan Yesus itu umur 12 tahun sampai 30 dia sekolah. Berarti kan ada gurunya, Pak. Iya toh? Kalau Anda membantah itu Erben itu mengatakan demikian. Siapa juga itu siapa namanya? Bambang Tursena kan juga mengatakan begitu. Mengatakan bahwa si Anu sekolah atau si Yesus sekolah. Jadi kalau tadi Bang Kayapas mengatakan Mikra, Talmud, dia tidak sekolah, dia tidak belajar, tidak ada gurunya ya. Silakan berdebat sama Pak Erben. Itu yang pertama. Yang kedua. Kok hilang suaranya? Ada kan suaranya tes. Yang kedua, yang diperjarakan tadi berdebat katanya kan Rabi Yesus berdebat di umur 12 tahun tentang ketuhanan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, Tuhan yang diperkenalkan Rabi Yesus saat itu apakah sama dengan Tuhannya Musa? Ya kan, memperkenalkan kembali Tuhannya Musa. Kenapa harus berdebat? Apakah umatnya Musa ini sudah melenceng, tidak lagi menyembah Tuhannya Musa sehingga dia datang lagi untuk memperdebatkan itu bahwa ini adalah Tuhan yang benar? Apakah Yesus punya Tuhan sendiri atau Musa punya Tuhan sendiri? Berbeda. Kan tadi perdebatan berarti kan ada yang melenceng. Tadi kan tentang ketuhanan lagi yang diperkenalkan oleh Yesus. Berarti kan di antara selang waktu antara sepeninggalan Musa, umatnya ini kan mulai melenceng nih. Mulai tidak lagi menyembah Allah yang benar, ya toh. Datanglah Rabi Yesus mendebat di situ memperkenalkan kembali, ini loh Allah yang benar. Nah, dalam pemahaman saya sepakat kali ini bahwa Yesus datang memperkenalkan lagi nama Allah karena umat-umatnya yang sebelumnya itu sudah melenceng. Nah, kalau Anda tidak sepakat di situ, makanya saya ingin bertanya, apakah Tuhan yang diperkenalkan Yesus ini atau Allah yang diperkenalkan Yesus ini masih sama dengan Allah yang diperkenalkan Musa? Nah, demikian saja ya, nanti ditanggapi mungkin agak panjang lebar. Silakan Bang Iwan dulu atau Bang Tristan, mungkin mau bicara. Kita fokus ke situ aja dulu, konsisten nama Allah itu, karena kami tadi menjelaskan kalau sesuai Al-Quran itu tidak pernah berubah namanya dari zaman Musa sampai zaman sekarang masih sama. Silakan yang lain, Bang Iwan. Ya, tapi nggak ada manuskripnya ya? Ya, semuanya silakan. Bang. Minta itu aja tadi yang pendapat Erben itu bisa dibenarkan atau enggak itu? Ya. Oke, aku akan tanggapi itu. Bang Iwan tidur kayak ini. Pak Iwan kayaknya lagi baca Septuaginta nih. Sorry gue mau lurusin. Sebenarnya tadi nggak ada kita sebut nama Tuhan berubah-berubah. Bukan. Tapi Tuhan itu menyatakan diri ke setiap masanya nabinya itu dengan berbagai macam. Contoh misalnya di zaman Abraham dia menyatakan diri sebagai El Shaddai. Bahkan Hagar itu menyebut dia itu El Roy. Di zamannya Musa disebut Yod-Heh Wav-Heh. Ada disebut juga El apa lagi, Pak? Ada banyak. Itu adalah dia menyatakan diri, bukan berarti namanya itu kayak KTP seperti kita, bukan, Pak. Itu supaya manusia itu mengenal dengan permasalahannya saat itu dihadapi. Karena apa disebut El Shaddai zaman Abraham? Karena dia maha kuasa. Abraham itu berasa nggak mungkin gue bakal punya anak di umur tua gue seperti ini. Nah, dia menyatakan diri, akulah El Shaddai, gualah yang maha kuasa. Tapi apakah itu bentuknya nama proper name? Yang enggak. Buktinya orang-orang lain di Hagar juga namanya El Roy. Jadi maha melihat. Jadi itu loh, jadi maksudnya kami itu bukannya berarti berubah-berubah. Itu sifatnya maha melihat. Jadi apakah namanya? Oke, sederhana. Enggak apa-apa kalau itu saya sepakat. Kalau itu masalah sifatnya banyak itu enggak masalah. Iya. Bukan nama itu bukan nama, itu sifat. Untuk apa? Bentar, proper name buat Allah tuh buat apa sih? Memangnya? Kan nggak ada. Ya itu apa manusia ya, kan. Kalau untuk dirinya sendiri ada nggak namanya buat dia? Nggak apa-apa itu. Supaya dia takut lupa. Nggak, bukan. Saya tidak bertanya ke situ. Saya ingin bertanya tadi pertama, apakah Tuhan yang diperkenalkan Rabi Yesus itu masih sama dengan Tuhannya Musa? Kan pertama. Tapi kan tadi saya yang kedua masalah nama. Kalau nama itu penting. Nama itu penting. Bagaimana kita mengenal? Kalau tidak namanya, bagaimana kita bisa mengenal? Ya kan? Saya meluruskan, bukannya kami tidak tahu namanya atau namanya berubah-berubah, bukan seperti itu. Nah, seperti tadi lah penjelasannya, gue nggak usah ya. Lagi kira-kira gitu. Ya oke, berarti kembali lagi. Bisa nanya nggak? Enggak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diperkenalkan
Yesus waktu jadi rabi itu mendebat orang-orang di bait bait suci itu masih sama dengan Tuhan yang diperkenalkan Permasalahan biar gue jawab. oleh Musa. Permasalahan orang zaman Yesus, di zaman Yesus itu bukan tentang Allah itu bagaimana, berapa, bisa dilihat atau enggak, bukan itu. Yang mereka bahas itu apa sih? Mesias. Tadi kan Bang Kayapas Mesias yang mereka mengatakan mendebat tentang nanti-nantikan. masalah Tuhan, memperkenalkan Iya, Tuhan. Mesias itu adalah ketuhanan juga. Enggak, begini. Yang saya Iya, tanyakan, cuman bukan enggak, yang berarti, saya tanyakan apakah dia memperkenalkan cuman bukan berarti orang Israel itu noise. mesti diperkenalkan kembali. Mereka kenal, Bapak itu kenal, cuman dengan yang nggak benar. Bukan mereka menyembah ilah lain, tapi Bapak di kepala dia berbeda, nggak benar gitu. Nah, Dia mengenal Bapak, dia mengenal istilah anak tuh dia mengenal. iya, yang saya tanyakan Tapi apakah yang diperkenalkan oleh Yesus pada saat jadi rabi itu Tuhan yang sama yang jelas diperkenalkan oleh sama, Musa. jelas sama. Lukas 24 ayat Berarti 44. saat Bahkan itu setiap berarti nabi, saat itu setiap Rabi Yesus punya Tuhan juga sama dengan Tuhannya Musa kan begitu. Dengan dasar itu. kemanusiaannya Yesus ya jelas. Dia sebagai firman, tentu dia punya Allah. Iya, Berarti kan firman inilah Allahku dan di sinilah kita Bapakku. mau lihat konsistensinya ini. Ya kan? Kalau kami kan Iya. konsisten. Allah yang Allah memperkenalkan kepada Musa, kepada Nabi Isa, semua sama namanya Allah. Nah, yang di kawan Kristen ini loh yang saya pertanyakan di kitabnya. Tadi kan mohon maaf ya kalau tadi Pak Kayapas Justru sebentar. Kalau pagi ke Pak Kayapas tadi mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Ya toh? itu nama Oh Tuhan, Tuhan. maksudnya nama Hasem, nama Kalau karena kan nama Bapak itu tuh nggak ada nama. Tadi kan karena juga dia saya pernah bilang mendengar nggak ada Aderion namanya. saya tanyakan ke Aderion siapa nama Tuhannya, dia bilang Hasem. Nah, ya kan? Enggak itu loh. Itu si John story. Story Pak Timothy, tolong Pak Timothy kayaknya agak noise Pak Timothy. Karena kamu tadi menggunakan istilah Tuhan, nah makanya saya pas jawabnya Yesus. Tadi kamu nggak dengar omongan dia, dibilang nama Bapak Allah siapa? Ya nggak ada. Oh berarti sampai sekarang nggak ada kan? Gitu Itu juga. yang saya pahami, berarti nggak ada, tidak mengenal. Makanya tadi saya Bapak itu begini bro, iya, Bapak itu menyatakan dirinya itu dalam berbagai macam cara, begini dengan begini berbagai macam begini nama, Bang Pak. Adrian, begini brother, Nggak seperti kamu begini semuanya begini Allah. brother. Musa juga manggil Allah. Nah, itu bukan konsep Ya kami, nggak gitu apa-apa, loh. nggak apa-apa. Tadi kan saya begini, setelah Bang Keapas menjelaskan, saya langsung mengatakan, oh berarti sampai sekarang teman-teman Kristen belum mengenal nama Tuhannya. Lu kok belum Bang mengenal? Kayapas Kok langsung kamu udah menjawab, mengkategorikan kami tidak mengenal? Bang Kayapas langsung ngomong, kenal siapa? Yesus. Yang tahu Bapak itu cuman anak, dan yang tahu anak hanya Bapak, itu kata Yesus. Berarti Anda tidak tahu. Dia memang nggak tahu. Oh. Yang mengenal itu Ya Yesus nggak lah yang apa-apa. memperkenalkan ke Nggak kita. apa-apa kalau Anda mengatakan Yesus tidak tahu, lah. nggak apa-apa. Begini, bukan Yesuslah yang menyatakan kepada kita. Yang benar-benar tahu tentang Bapak itu ya hanya anak, Ya, bukan namanya ya. Yang tahu itu tuh tentang Bapak itu hanya anak. kalau namanya Namanya nggak ada ngomongin tentang berarti Anda nama. tidak tahu. Bukan masalah tidak tahu. Nah, kan tadi kan saya bilang para nabi-nabi itu semua dinyatakan dengan berbagai macam nama. Iya, paham. Saya sudah paham. Makanya saya Ya. bertanya kepada Anda, berarti Kenapa kamu bilang tidak berarti tahu, Pak? ya kalau Anda tahu siapa Kenapa namanya? kamu bilang tidak tahu? Kalau Anda tahu siapa Kenapa namanya? kamu bilang tidak tahu? Bahkan saya bisa menyatakan pada waktu zaman Abraham dia disebutnya El Shaddai. Oh, kalau zaman sekarang, Kok kamu bilang nggak kalau zaman tahu? sekarang kalau Anda menyebutnya siapa? Kalau kenal, Yesus, nah Tuhan benar kan? Yesus. Tuhan kami ya Tuhan Nah, Yesus. benar kan berarti nama Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Yesus. Karena apa? Bapa Nah. menyatakan diri melalui firman-Nya. Namanya itu adalah Yesus, keluar dari rahim Maria. Namanya Iya, Yesus. berarti Iya, benarlah Tuhan kami nama Yesus. Tuhan Anda Yesus. Makanya saya mau Yesus, pertanyakan. Yesua yang Ya, nggak apa-apa. menyelamatkan. Yesua Yasa Nggak apa-apa, namanya. Yesua saya Yasa. terima nggak masalah itu keimanan Anda. Iya, Makanya saya mau pertanyakan apakah itu sama Yod-Heh dengan Wafe yang Tuhannya. menyelamatkan. Makanya saya mau tanyakan apakah itu sama dengan Tuhannya Musa, kan gitu. Pasti sama, Yesus. pasti sama. Yesus Karena juga. pasti. Sedangkan Coba lihatin Yesus Lukas 24 ayat 44. nggak apa-apa. Lukas 24 ayat 44. Berarti saat Yesus mendebat di bait suci, dia Coba Lukas mengatakan 24 saya adalah sama Tuhannya gue Musa buka gitu. nih. Dengar, bukan begitu caranya, bukan seperti orang kampung seperti itu caranya. Yesus nggak pengen dengan cara kampungan seperti itu. Gini. Mana sih? Gue mau gedein.
Lihat. 44. Inilah perkataan itu yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Semua menulis tentang Yesus. Iya. Semua menulis tentang Yesus. Mau ngapain lagi? Ini Yesus yang nyatain. Ya. Iya, karena Bapa itu menyatakan dirinya dengan anaknya, dengan firman-Nya. Iya. Nggak pernah ada orang tahu Bapa tanpa firman. Semua menyatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkonya, dialah yang menyatakan. Jadi setiap ada zaman Nabi itu mengenal Bapa itu dari anaknya, dari firman. Iya. Jadi semua berbicara tentang Yesus. Betul. Iya, jadi oke, Yes. saya terima, nggak masalah. Jadi saya pertegas lagi. Berarti ketika Yesus pada saat menjadi rabi mendebat orang-orang di bait suci bicara tentang Tuhan, berarti dia memperkenalkan dirinya bahwa dia Tuhannya Musa gitu. Nggak gitu Iya. narasinya. Kamu bukan Tapi Nggak apa-apa kalau tidak begitu ya dijelaskan kan seperti apa. Karena ini. kan ini konsistensi nama Tuhan. Iya kan? Ya, Apakah di kitab Anda juga konsisten nama Tuhannya kan gitu? Nggak masalah. Apa jangan penjelasan Anda? Jangan diulang-ulang. Perdebatan gini, jangan diulang-ulang ya Pak. Ya, saya udah ngasih tahu. Perdebatan orang-orang Israel dengan Yesus itu bukan berdebat tentang nama Tuhan. Mereka itu bahkan berjalan bersama Tuhan. Jadi itu perdebatan itu nihil dibicarakan tentang siapa nama Tuhan, tidak. Perbicaraan mereka tentang kitab suci, bagaimana penyingkapan kitab suci itu diterapkan digenapi oleh Yesus, itu yang dikabarkan ke mereka. Tentang kitab Yesaya, bagaimana nih maksudnya? Oh, kamu salah, kamu tidak mengerti kitab suci. Itu yang mau diajarkan. Bukan tentang nama Tuhan siapa ya? Yesus. Enggak gitu. Jadi kamu jangan nanya Oke, lagi. bukan tentang nama Tuhan, tapi Itu tentang permasalahan Tuhan. dihadapin orang Kristen. Itu bukan permasalahan dihadapin orang-orang Israel saat Jadi itu. apa yang diperbaiki Rabi Yesus pada kaumnya Bani Israel saat itu? Pemahaman mereka tentang kitab suci. Bukan tentang Tuhan, berarti mereka tidak melenceng dari masalah yang Tuhan. Bahkan kitab suci itu diajarkan dengan ajaran manusia, ajaran mereka Ya, sendiri. oke. Sebenarnya kitab suci tidak berbicara seperti apa yang mereka Oke, ajarkan dengan berarti saat itu Bani Israel, meluruskan Yesus. berarti Bani Israel saat itu tidak melenceng dari pemahamannya tentang Tuhan. Ketuhanan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu menjalankannya. Artinya pada saat itu Bani Israel masih tetap menyembah Tuhan yang benar. Iya, mereka cuma belum tahu Mesias ini siapa. Tidak, ini kan masalah konsisten Tuhan. Berarti pada saat itu nggak apa-apa, saya ikuti narasi Anda, saya tidak membantah. Bu, kalau kamu ngikutin narasi jangan diulang. Makanya saya bertanya. Saya sudah bilang orang-orang Israel itu tidak bermasalah tentang ketuhanan. Yang berasal dengan ketuhanan itu kamu. Setelah datangnya Islam baru bermasalah tuh ketuhanan. Enggak, berarti kalau karena memang Islam datang bukan dari orang yang mengenal Tuhan. Oke, lalu apa yang diperbaiki Rabi Yesus saat itu? Kalau bukan cara mengenal Tuhan. Enggak, saya bertanya apa yang diperbaiki sekali lagi. Ya saya udah ngomong. Tadi saya udah ngomong. Tadi gue udah ngomong, tinggal putar aja lagi. Oke, silakan. Berarti berbeda dengan kayak apa tadi. Ya, gantian ya, aku tanya boleh nggak nih ya? Oke. Tanya boleh nggak Nggak Pak? apa-apa, Ya, ya. Pak Awi, saya mau nanya. Ya, Pak Awi kan bilang selalu mengatakan bahwa Islam, nama Allah itu tetap waktu zaman Muhammad, zaman Isa, zaman Musa. Ya. Oke. Nah, yang begini dulu Pak, sebelum saya tanya Pak. Musa dan Isa itu orang mana Pak? Kalau Nabi Isa itu Bani Israel, untuk Bani Israel. Musa pun Bani untuk kaum Israel Yahudi, atau Yahudi ya. Yahudi atau Israel ya. Oke ya. Nah, kenyataannya Pak, saat zaman itu berarti kan Isa itu dan Musa itu sebelumnya Muhammad. Iya, betul, duluan mereka. Taruh katalah Isa berada di sekitar abad pertama dan Musa itu lebih kurang di abad 14-15. Oke. Ya. SM jelas ya. Mereka kalau dari sejarah Israel Pak, kalau kita lihat mereka tidak mengenal nama kata Allah Pak. Yang mereka kenal saat itu zaman Musa itu Yud He Wai He. Ya. Nah, pertanyaannya begini Pak. Artinya dari situ kan tidak dikenal nama Allah oleh Musa. Ya kan, karena Musa tidak berbahasa Arab dalam hal ini ya. Pertanyaannya Pak, apakah Musa, Isa itu dengan Musa dan Yesus sama-sama bangsa Israel,
adalah tokoh yang sama atau dua tokoh yang berbeda, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang saya jelaskan tadi tentang literasi di dalam Al-Quran. Biar ku Ya jawab. silakan Pak Tristan. Silakan. Berat ini jawaban. Banyak. Jadi begini Pak, Bapak yang terhormat. Kalau Bapak mengatakan Nabi Musa itu berbahasa Ibrani, objektifnya Nabi Musa itu diasuh oleh Fir'aun yang berbahasa Koptik kuno. Ya kan? Nah, apakah Yudevave itu adalah bahasa Koptik kuno? Kan begitu harusnya. Namun katanya, konon katanya dia pergi ke Yitro ya. Yitro apa siapa ya mertuanya? Ya, Yitro. Nah, itu di daerah apa namanya Pak? Itu Midian. Midian tuh. Nah, di Midian itu katanya bahasa Ibrani kah di situ atau bahasa Aram kita nggak tahu. Kenapa? Di Midian itu entah bahasa Aram, entah bahasa Ibrani, entah bahasa apa di situ. Saya nggak paham. Tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi begini, ya kalau misalkan menjauh seperti begitu, kan Bapak nanti langsung mengklaim, kan? Nah, nanti makanya saya ngupas pelan-pelan dulu, baru nanti ketemu gitu. Di dalam Islam ini nama Allah itu kan bukan bahasa Arab, yaitu namanya Jamid Murtajal, tidak punya akar kata atau kata serapan. Sebagaimana Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Adam, Nabi Idris, itu bukan orang Arab semua. Gitu. Musa dirawat oleh bangsa Ibrani, cuy. Ya, terserah. Jadi masalahnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada nabi-nabi, namanya itu tetap sama, yaitulah yang ada di Quran. Iya. Kalau nanti di kitab Bapak itu namanya Nabi Musa, nah itu versi yang ada di kitab kalian. Gitu loh. Apakah Bukan, sosoknya begini, sama? Sosoknya memang sama, kan gitu kan ujungnya. Namun kalau sosoknya sama, bentar. Namun dari dua kisah yang berbeda. Nah, paham ini di sini. Kisahnya beda. Nah, kalau sosoknya memang sama-sama membelah laut, sama-sama apa namanya? Ini ciri-cirinya ya, sama-sama membelah laut, sama-sama diasuh oleh Firaun. Cirinya sama. Namun kisahnya beda setelahnya. Masalah ini, masalah itu, masalah ana, masalah ono. Ada perbedaan. Sampai kena masalah nama Tuhan yang saat berkenalan. Nah, nanti akan meruncing itu. Yang diruncingkan adalah ya paling perdebatan sih Pak biasanya, Pak Timothy. Perdebatan nanti di sini. Iya, jadi nggak akan ketemu di sini. Artinya begini loh. Ketemu memang. Nah, makanya kan kalau misalkan tadi Pak Awi mengatakan mengklaim Musa yang mana dulu? Isa. Dalam hal ini misalkan kita korelasikan, misalkan kita anggap dulu itu sama dengan Yesus, ya, dengan timeline kehidupannya itu sama kedua tokoh ini. Pak Awi menyatakan bahwa nama Tuhannya itu sama, nggak berubah, Allah. Kita jelas tolak. Nggak apa-apa. Justru saya di sini nggak ada masalah gitu. Makanya begini, harusnya ditegaskan dari perspektif Islam. Ya. Sedangkan kalau dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, beda. Nggak akan sama, nggak akan sama. Okay. Jadi nah, kami di sini bukan meluruskan kitab Bapak. Bukan, maksudnya enggak. Begini loh, Bro Tristan. Ya. Harus ditegaskan itu dilihat atau dipandang dari sudut perspektifnya itu Islam. Tapi dari sudut Yahudi dan sudut Kristen itu akan berbeda. Jelas. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa Musanya apa Tuhannya Musa dan Musa Tuhannya Isa itu adalah Allah. Itu dari kalau pendapatnya kamu subjektif, bukan objektif. Ya, bentar. Kalau itu nanti meruncing. Kalau sudah meruncing ke sana, ya wajib pegangan pakai tiang semuanya. Serius saya. Sebab begini, maksudnya pertanyaan ini sebenarnya mending gak usah gitu. Kenapa?
Nah, saya menganggap bahwa saya juga berhak untuk mengatakan begitu. Begini, di Alkitab jelas dikatakan itu Yud-Heh-Wai-He untuk zamannya Musa, ya kan? Kalau untuk zamannya Abraham kan El Shaddai, ya. Nah, sekarang kenapa kita berani masukkan ke situ? Sekarang begini, kata Adam dan kata Hawa, apakah mempunyai arti dalam bahasa Arab atau bahasa yang lainnya? Oke, bentar. Oke, itu nanti saya jawab dulu. Sebelumnya begini. Misalkan di Keluaran 20, jangan kau menyembah ilah-ilah lain di hadapanku, gitu ya. Itu kan ada kan di Keluaran 20 ayat 2 ya. Akulah YDVP yang telah mengeluarkan kau dari perbudakan dari Mesir, kan gitu. Nah, di ayat-ayat ini Tuhannya ku di situ siapa? Sema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad, itu di situ. YDVP memang di situ. Artinya Tuhan yang di situ tersebut YDVP. Kemudian di Yohanes 17 ayat 9, namamu telah kau berikan padaku, kata Yesus. Kenapa kalian nggak sebut ini dari tadi? Aneh juga. Iya. Enggak, nanti aku jawab itu. Tapi maksudnya udah tenangkan dulu Roh Kudus. Bukan dari begitu perspektif maksudnya. kalian, nama itu konsisten. Sebenarnya konsisten tidak konsisten harus diakui, nama itu mulai dikenal dari zaman Musa. Begini, aku jawab dah sekarang ya. Bentar dulu dong, nanti kita ke Adam. Enggak, maksudnya soal ini loh, soal yang kamu bilang bahwa kedengaran nggak? Kedengaran jelas, kedengaran jelas. Ya, aku jawab dulu gini ya. Begini, pernah terpikir nggak sama kamu, masa Tuhan atau Allah itu mempunyai nama dunia atau nama manusia gitu loh? Kenapa Allah mau dipanggil Yud-Heh-Wai-He atau El Shaddai mengatakan gitu? Karena Tuhan memperkenankan atau memperbolehkan gitu loh untuk pengenalan. Ya, maksud saya Tapi begini. Tuhannya sendiri mengatakan seperti apa pada Musa? Ya. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 15 itu. Dia tidak bernama sebenarnya, tetapi Tuhan memperkenalkan diri, memperbolehkan manusia dalam hal ini Musa untuk memanggil nama Yud-Heh-Wai-He. Itu aja. Jadi dan Tuhan Allah memperbolehkan atau memperkenalkan untuk Abraham memanggil El Shaddai. Jadi no problem soal itu. Tapi siapakah nama Tuhan yang sebenarnya? Masa Tuhan mempunyai nama manusia atau nama dunia? Logikanya gak masuk akal dong. Oke. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan apa? Aku adalah aku. Ya. Titik. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Selain daripada ilah di dalam perspektif perjanjian lama adalah berhala, setuju? Setuju nggak nih? Maksudnya masalah gimana? itu ada hubungannya sama Kristen itu urusan bapak-bapak sekalian kan gitu kan. Kami kan beda nih sama kitab kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala dari pandangan kitab Yahudi berhala bukan? Kan ilah lain. Bagaimana, ulangi? Ya. Allah kan ilah lain. Dalam kitab kalian. Betul nggak? Misalkan di Ulangan 13:13 yang mengabarkan ilah lain. Kan dalam perspektif kitab perjanjian lama, Allah adalah ilah lain. Betul apa? Yang disebut juga bisa disebut berhala kan? Saya hargai itu kalau masalah itu nggak ada masalah. Dalam perspektif kitab. Namun dalam kitab Islam juga dikatakan hal yang sama. An-Nisa 117, iya duna min dunihi illa inasa gitu. Yang mereka panggil-panggil dalam ibadah selain Allah, selain dia gitu, selain Allah, hanyalah berhala. Kenal 36, sembahlah aku, jauhilah togut. Togut yang adalah sembahan yang diciptakan oleh iblis. Kalau togut itu kan istilah gitu ya. Nah, dari dua hal ini maka kita pisahkan dulu untuk konsistensi nama. Kalau kami baca di kitab bapak-bapak seperti kata si kata si Aderion tadi itu
YDPP itu jelas nama. Dia saya, akulah Tuhan atau akulah Yahweh. Itulah namaku. Nama di kitab Yesaya. Ya. Ada juga di PL ayatnya, itu juga nama gitu. Memang nama. Kalau tema ini adalah nama Tuhan konsistensi, artinya di sini konsistensinya kawan-kawan Kristen ini dari zaman Musa, gitu loh maksud saya. Karena di zaman sebelumnya Keluaran 6 ayat 3, dengan namaku YDPP, aku belum menyatakannya kepada Abraham. Ini harus pas ini. Kenapa ini tidak dinyatakan namanya? Mungkin kawan-kawan Kristen bisa menjawab. Mental gua. Hanya kepada Musa saja dinyatakan ini. Kalau di kami, Pak, ya, misalkan ya, Al-Hadid ayat 1. Sabahalillahi ma fis samawati. Jadi sebelum bumi ada, jin ada, malaikat ada, nama Allah sudah ada. Itu dari perspektif Ya, Islam, Islam. ya. Oke. Kemudian diajarkan kepada malaikat. Malaikat bertasbih, misalkan di Al-Baqarah 330. Qalu wa nahnu nusabbihu wa nuqad bihamdika wa nuqad disulak. Kami bertasbih dengan namamu. Malaikat itu berkata kepada Allah, dengan dirimu gitu. Tentulah saat berzikir subhanallah sebagaimana kami hari ini. Jadi nama kami, nama Tuhan kami itu ada mengikuti dirinya yang selalu ada. Sejak dia ada, namanya itu juga ada. Gitu sih kalau di Ya, kami. begini loh Tristan. Ini loh ya. Oke, kalau misalkan Pak John bisa jelaskan. Tadi kalau nama Adam nggak ada artinya. Nama Hawa juga nggak ada artinya di kami. Kalau kalian tahu ya hebat berarti. Nah, ada. Nah, yang kedua, Ada enggak kenapa gini loh. zaman Abraham, zaman Lot, zaman Nuh belum diberikan namanya? Kenapa di zaman Musa diberikan namanya? Dan kenapa nama YDPP diberikan kepada Yesus di Yohanes 17 ayat 9? Ini misteri sebenarnya. Silakan jawab. Enggak, gini dulu. Aku pengen negesin dulu. Berarti pandangan atau perkataan daripada Awi itu aku tegasin dulu nih supaya nggak terjadi pemikiran yang rancu gitu loh. Itu dari perspektif Islam, jelas itu. Aku catat itu ya. Kedua, sebabnya aku pernah nonton video gitu loh. Itu ada bukunya di Gramedia. Kalau nggak salah di Gramedia ya itu buku mengatakan bahwa itu jelas-jelas buku, nggak tahu pengarangnya siapa, odong-odong siapa itu, mengatakan bahwa Yesus adalah Islam. Nah, inilah yang bikin kadang-kadang aku pengen ketawa jadinya, terpingkal-pingkal membaca judulnya saja gitu loh. Yesus adalah Islam. Dari mana dia sudut pandangnya seperti ini? Itu yang makanya kenapa aku menanyakan pertanyaan ini. Kedua, kalau dari seperti tadi Tristan mengatakan, kalau aku mengutip dari Mazmur 97 ayat 7, aku bacain aja ya. Semua orang yang beribadah kepada patung-patung akan mendapatkan malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Artinya gini loh, Tristan. Dari ayat ini aku mengambil pelajaran seperti begini. Tidak ada Allah lain kecuali Allah orang Kristen yang dalam hal ini sama dengan Allah Yahudi, pengertiannya YHWH. Ya, Allah lain dari saya nggak menjelekkan nih Tristan, nggak punya maksud apa-apa. Saya hanya mengutip dari kitab Alkitab Mazmur 97 ayat 7. Aku menyimpulkan tidak ada Allah lain selain Allah itu.